Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa.
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Arif Dwi Kusuma dengan Aura Putih Maharani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Dan biarlah rumah tangga ini boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu, sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua Arif Dwi Kusuma dengan Aura Putih Maharani. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya bahagia. Hari ini sudah dinantikan, Anda berdua sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Saudara sekalian, pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting karena itu menentukan masa depan mempelai berdua. Kita semua lahir dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia tergantung kehidupan rumah tangga orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuamu rukun, harmonis, perhatian pada anak-anak, maka masa kecilmu bahagia. Setelah kau dewasa, kau akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan kau mulai bangun rumah tangga sendiri. Bagaimana kau membangun ke depannya, demikianlah kehidupanmu. Kalau kau membangun dengan rukun, harmonis, sesuai dengan firman Tuhan, dan kau membangun dengan baik, dan kau juga perhatian kepada anak-anak, maka anak-anakmu masa kecilnya bahagia. Jadi saudara, kita semua
yang hadir di tempat ini kita tidak lepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Anda bahagia, tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tanggamu. Kalau rumah tanggamu tidak rukun, ya sudah, saudara tentu kurang bahagia, saudara ya. Kalau di tempat kerja Anda tidak cocok, mungkin tidak nyaman, saudara bisa berpikir, ya saudara akan resign, pindah kerja, selesai. Tapi kalau menikah enggak, saudara. Masih ada masalah yang harus dihadapi. Gak bisa terus kemudian suami istri pisah begitu karena ada anak-anak, ada orang tua dan sebagainya. Maka pernikahan adalah satu hal yang penting dan pernikahan adalah rencana Tuhan itu dari sejak semula. Ya, jadi pernikahan itu bukan sekedar keinginan manusia, tapi itu sudah menjadi rencana Tuhan dari sejak semula ketika Tuhan menciptakan manusia. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan kemudian firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan penolong bagi manusia itu dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya mempelai berdua ke depannya, hidup Anda harus menjadi lebih baik, ya, lebih berbahagia, lebih semangat, ya, lebih bertanggung jawab. Dan itu yang menjadi kerinduan daripada sebuah kehidupan rumah tangga yang Tuhan ciptakan. Nah, rumah tangga kita ini ya mempelai berdua ke depanmu, ya masa depanmu itu kehidupan Anda apakah seperti Taman Eden atau seperti neraka. Ya, jadi Anda berdua ketika Anda menikah, berarti Anda itu diberhadapkan dua hal. Kehidupan Anda ke depan, rumah tangga Anda seperti Taman Eden, yaitu ketika Tuhan menciptakan pernikahan pertama ada di Taman Eden. Taman Eden berbicara di mana Tuhan hadir, dan di mana Tuhan ada, di situ, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita keluar dari rencana Tuhan, maka yang kita hadapi adalah neraka. Nah, saudara, rumah tangga yang tidak dibangun dengan benar, kalau suami istri sering bertengkar, ribut, ya, bertengkar, saling konflik, ya saudara, itu dua-duanya saling melukai, suami istri saling melukai. Dan itu membawa dua-duanya menderita. Dan kalau itu berkepanjangan, saudara, itu membuat penderitaan yang menyakitkan. Ya. Suami istri kalau tidak rukun, ya menyakitkan sekali, ya. Mengecewakan dan itu membuat penderitaan, membuat tekanan, menjadi stres dan sebagainya. Satu saat saya diminta melayani di rumah sakit jiwa. Lalu saudara setelah saya melayani, saya minta sama yang mengundang saya, nanti tolong ya yang pasien yang sudah sehat, yang sudah siap pulang. Oh iya, yang ibadah itu yang sudah mulai akan dipulangkan kembali ke keluarganya. Jadi bukan yang baru masuk. Wah, kalau baru masuk itu susah ya. Tidak ngomongan kadang-kadang tidak nyambung. Dan itu juga bisa emosi dan sebagainya. Oh, tidak Pak, yang sudah mau mau pulang kembali ke keluarga. Nah, selesai saya menyampaikan firman, saya ajak bermain dan kemudian saya tanya, "Kenapa kau sampai ke sini?" Rata-rata masalah keluarga. Lebih banyak masalah keluarga. Ada yang karena uangnya, ya, yang sekian miliar di bank, di mana bank itu dilikuidasi, sehingga uangnya hilang, stres. Saudara. Ada yang kehilangan pekerjaan jadi stres. Tapi yang paling banyak itu adalah masalah rumah tangga. Nah, Anda berdua ingin bahagia ke depan, mesti bangun rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Maka gereja rindu supaya setiap pernikahan diberkati Tuhan, maka di gereja memberikan bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, ada pemberkatan nikah, tujuannya supaya mempelai berdua ketika engkau membangun rumah tangga ke depan, sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Selama kalian pacaran, apakah kalian sudah berdoa untuk pasangan hidup? Ya, Arif, apakah engkau berdoa Tuhan, apakah Aura Putri ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Aura, apakah engkau berdoa Tuhan, apakah Arif ini adalah pasangan hidupku. Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik bagi Anda berdua. Jadi Anda tidak usah cari yang lain, Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
Anda harus yakin saya sudah berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Tapi harus ingat, manusia tidak ada sempurna, pasanganmu tidak sempurna. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang kamu sukai, ada yang kamu tidak sukai, ada yang jengkelkan. Tapi percayalah Tuhan memberikan yang terbaik. Itu yang membuat engkau bisa kuat di dalam menjalani hidup rumah tangga. Saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Lalu saat ini saya ajak juga Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan akan memberkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga gereja rindu supaya Anda berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Maka dari gereja memberikan kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Ya, tidak disimpan, ditaruh di lemari buku, menjadi salah satu koleksi buku Anda, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Kalau memang ada ayat-ayat yang memberikan rema kepada Anda, bisa di stabilo atau diberi garis, terus pinggirnya ditulis tanggal sekian, Tuhan berjanji, nanti Anda suatu saat baca-baca, tiba-tiba baca lagi ke situ, terus ada tanggalnya, terus sudah merenungkan, benar, Tuhan sudah genapi. Firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan, kalau engkau sungguh-sungguh, pasti digenapi, saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan memberikan firman Tuhan. Ya, kalau saudara sekalian, kalau kita ingin hidup kita berbahagia, berhasil, Tuhan mengingatkan pada kita, jangan lupa kau membacakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau Anda berdua ingin hidupmu berhasil, kalau ingin rumah tanggamu berhasil, kalau kau ingin pekerjaan usaha keuanganmu berhasil, jangan lupa baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, itu yang menjadi tuntunan bagimu, itu yang menjadi terang dalam jalan hidupmu. Dan perjalananmu disertai Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, maka perjalananmu pasti berhasil dan beruntung, bukan semoga. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, kalau ada pernikahan yang tidak bahagia, apalagi sampai cerai, saya pastikan dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan, atau salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan harmonis dan bahagia. Sekalipun Tuhan izinkan, ada tantangan dalam hidup rumah tangga mereka, ada badai masalah, ada badai keuangan bisa jadi, PHK, masalah apa bisa terjadi. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka bahtera rumah tangganya tetap akan selamat sampai di seberang. Dan Tuhan pasti memberikan kemenangan, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Di dalam Tuhan tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Ya atau tidak. Kalau ya, maka engkau hidup di dalam firman Tuhan. Tidak ya tidak, saudara. Tidak ada setengah-setengah, saudara sekalian. Jadi, sudah kalau Anda berdua ingin bahagia, mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, silakan mempelai buka di pita yang biru, pita yang hitam. Dari bawah. Dari bawah. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ini ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama, ya, orang-orang Farisi. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam yang belajar tentang agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, dari segala perintah Tuhan, ya, Allah telah memberikan ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak. Kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, mereka akan berkata, kalau gitu yang lain kurang penting. Sedangkan semua perintah Tuhan sama pentingnya. Dan Tuhan mengendaki semua perintah Tuhan bisa dilakukan dengan benar. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan perintah Tuhan. Satu saja tidak bisa. Apalagi 10 hukum Taurat. Tidak ada yang bisa, sudah tidak ada yang bisa.
Satu saja tidak bisa. Hukum Taurat yang Tuhan berikan melalui Musa, hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tua. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Dan seterusnya, saudara. Dan 10 hukum Taurat aja. Anda boleh pilih mana yang kau bisa lakukan. Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Satu saja tidak bisa. Maka firman Tuhan berkata, semua manusia yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa Allah, tidak direncanakan manusia mengalami kematian. Tapi karena akibat dosa, maka manusia harus mengalami kematian. Begitu kita lahir, proses kematian itu sudah jalan. Sampai tiba waktunya kita dipanggil Tuhan. Semua, termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul, semua sama. Mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka juga mati. Tidak ada satupun orang yang benar. Maka Allah sendiri yang menciptakan manusia. Allah adil. Allah itu maha adil. Dosa tetap dosa. Tuhan sudah menetapkan dosa tetap mati masuk neraka. Itu ketetapan Tuhan. Dosa tetap dosa. Jadi semua manusia akan mati dan masuk neraka. Tapi di satu sisi Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Tapi tidak ada yang benar. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Itu adalah firman Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Itu adalah roh Allah yang jadi manusia. Semua yang lahir dari benih laki-laki, semuanya sudah bawa tabiat dosa. Jadi sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Saya tunjukkan ya, mempelai berdua. Nama panggilan akrabmu siapa? Siapa? Arif sama Aura. Arif be Aura. Ya. Ini orang tuamu ya, Mama. Ya. Arif, jujur ya, pernah kurang ajar sama Mama? Pernah kurang ajar sama Mama? Berontak? Sering. Ya. Aura, itu Papa Mama sering berontak? Oh sering ya, ngeyel gitu ya. Nggak bisa. Besok anakmu ya gitu. Siapa yang ngajari kamu berontak? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa gurumu? Yang ngajari kurang ajar siapa? Tidak ada. Jadi anakmu tidak usah diajari, nanti kurang ajar sendiri. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Siapa yang tidak pernah dusta? Kalian pacaran berapa lama? 4 tahun. Jujur ya Arif, pernah bohong sama Aura? Oh mantap, pernah. Aura? Pernah. Kowe kawin wih pembohong loh. Suami istri, ada yang berani berkata aku tidak pernah bohong sama istri, aku tidak pernah bohong sama suami. Enggak ada. Tapi siapa yang ngajari bohong? Tidak ada. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tabiat dosa sudah ada. Maka Daud bermazmur, aku dikandung di dalam dosa. Makanya ada janin yang gugur. Kita kan tidak ngerti. Janin itu manusia kecil, jangan dipikir itu bagian ibu. Bukan, itu manusia kecil satu pribadi. Itu sudah punya pribadi. Dia sudah bertumbuh, cuma dia masih di manusia kecil. Tapi dia sudah punya pribadi dan Allah tahu bagaimana si bayi itu, si janin itu. Apakah dia janin itu dikandung itu juga di dalam emosi marah, ya enggak ngerti, orang tua ya ngerti, Allah paling tahu. Itu sudah pribadi, sebuah pribadi. Jadi jangan dianggap, oh itu bagian ibu. Enggak, itu manusia kecil yang ada di dalam rahim ibunya. Satu pribadi. Jadi tidak ada satupun manusia yang benar. Allah sendiri jadi manusia. Yesus lahir. Dia tidak berdosa karena dia bukan benih dari laki-laki.
Tapi dia harus menanggung dosa seisi dunia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Tuhan tanggung dosa manusia. Dia bayar dengan darah dan nyawanya. Bukan dengan emas perak, tapi kita dibeli, ditebus dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Jadi ketika Arif dan Aura, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu engkau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Kamu harus sadari. Nah, sejak engkau bertobat menerima Yesus, kau jadi milik Tuhan. Begitu engkau jadi milik Tuhan, maka Tuhan berkata, kau berharga di mataku. Kau jadi berharga. Kenapa berharga? Karena dibeli dengan harga yang mahal. Jadi di mata Tuhan, manusia di mata Tuhan itu hanya dua golongan. Percaya terhadap Tuhan Yesus atau tidak percaya. Hanya dua itu saja. Yang percaya bertobat menerima Yesus, maka dia sudah dibeli menjadi miliknya Tuhan. Menjadi kepunyaan Tuhan. Tapi yang tidak percaya, ya dia bukan milik Tuhan. Beda nasibnya. Dan Tuhan juga menghendaki, sama-sama menghendaki. Kita semua manusia Tuhan menghendaki kita hidup saleh. Kita harus berbuat amal. Harus berbuat kebaikan, kemurahan, kebajikan. Sama. Kalau yang tidak percaya kepada Tuhan, dia berbuat kebaikan, kebajikan, kemurahan, hidup saleh, berjuang, berusaha supaya masuk surga. Tujuannya supaya dia mendapat kemurahan, berjuang. Biar masuk surga, semoga amal salehnya membawa dia ke surga. Tapi kalau orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, kita sudah ditetapkan sebagai warga kerajaan surga, sudah diselamatkan. Kita menjadi orang yang saleh, kita berbuat amal, berbuat kebaikan, kebajikan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kita. Dasarnya beda. Sama-sama melakukannya, tapi beda. Dasarnya satu supaya selamat. Satunya karena kita sebagai anak Tuhan. Kita harus hidup seperti itu. Dasarnya kasih, beda saudara. Suami istri sama demikian. Istri harus rajin ngatur rumah tangga, betul ya? Jadi istri itu harus rajin ngatur rumah tangga, bekerja, memenuhi kebutuhan seisi rumah. Pembantu sama, dia harus kerja, dia membersihkan rumah, dia masak, nyuci dan sebagainya. Tapi prinsipnya beda. Si pembantu demi upah, istri cinta suami dan anak, beda. Sama, harus melakukan itu, tapi kalau kita yang satu bukan anak, cari upah, dapat upah. Satu memang anak, berbuatnya karena cinta. Beda saudara ya. Jadi Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Maka ketika Tuhan ditanyai mana yang paling penting, Tuhan menjawabnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah di dalam Alkitab banyak sekali peraturan-peraturan, hukum-hukum. Tapi Tuhan berkata, hanya semua ini saudara bergantung pada dua hukum ini saja. Semua hukum-hukum yang ada tergantung hanya dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita pada Tuhan. Tidak semua orang yang beribadah, tidak semua orang yang mencari Tuhan itu benar-benar cari Tuhan saudara. Orang yang beribadah belum tentu. Orang yang ke gereja belum tentu sungguh-sungguh cari Tuhan. Macam-macam saudara tujuan mereka ke gereja. Jadi saudara, ini hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Apakah benar memiliki hati yang takut akan Tuhan? Tadi saya buka, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa, Tuhan Maha hadir. Apa saja yang kita lakukan tidak ada satupun yang tidak Tuhan ketahui.
Jadi kalau orang tetap nekat selingkuh, ya dia berusaha supaya keluarganya tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tetap tahu. Kau nekat, ya berarti tidak takut Tuhan. Tidak takut Tuhan, ya neraka. Kau tidak takut yang punya dunia. Kok masih korupsi, malah berjuang supaya tidak konangan kan, dengan berbagai cara bagaimana supaya tidak diketahuan. Memang tidak ketahuan, tapi Tuhan tetap tahu. Semua apa yang kita perbuat, tidak ada satupun yang tidak dipertanggungjawabkan di dalam Tuhan, saudara. Jadi nomor satu, kalau kita ingin bahagia kita harus sadar, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Segala apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Tuhan tahu, maka tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Maka kita butuh juru selamat. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kita butuh juru selamat, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan perjuangan usaha kita tidak mungkin bisa. Satu-satunya kita minta kepada Tuhan sendiri. Dan Tuhan sudah buatkan jalan, yaitu Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata, aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tuhan, aku ini jalan. Di dunia ada pengajaran banyak agama. Ada jalan menuju ke surga. Ada jalan. Tapi kalau dia nanti ujungnya bagaimana? Ya mudah-mudahan, semoga masuk surga. Tidak ada satu jaminan yang pasti. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku ini jalannya. Dan benar. Dan kamu akan sampai ke surga. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Saudara, kalau kita baca, nasibnya memang beda. Percaya dan tidak. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, saudara, saat itu yang dituntut hanya Tuhan Yesus. Tapi Pontius Pilatus yang memutuskan itu, menyalibkan Yesus, dia menyalibkan 2 penyamun lagi. Itu tidak kebetulan. Karena di Alkitab sudah ditulis 700 tahun sebelumnya. Bahwa Yesus nanti lahir dari seorang perawan. Artinya bukan benih dari laki-laki. Dan dia matinya di antara 2 penjahat. Digenapi saudara. Dan 2 penjahat itu mewakili kita semua manusia. Satu tidak percaya, satu percaya. Nasibnya beda. Yang tidak percaya, benar dia nanti akan menghadapi penghakiman Tuhan. Akan diadili. Tapi yang percaya pada hari itu dia percaya, Tuhan, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah aku. Langsung Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Taman Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama aku di Taman Firdaus. Dia mendapatkan keselamatan. Dia mati disalibkan belum sempat jadi orang saleh, belum bertobat, belum saleh, belum berbuat baik, belum berbuat amal, belum buat kebajikan, wong disalib karena kejahatan. Tapi dia bertobat hari itu juga, dia diselamatkan. Yang satu, dia tidak percaya, dia akan menghadapi penghakiman. Nasibnya beda. Maka di dalam dunia hanya 2 golongan saja di mata Tuhan, percaya dan tidak percaya. Tidak peduli agama apa-apa, bukan soal agama saudara, bukan Kristen, bukan agama-agama yang lain saudara. Percaya Yesus sama tidak, itu saja yang dilihat oleh Tuhan. Yang butuh keselamatan, yang sadar butuh juru selamat. Yang itu yang diselamat, yang sadar bahwa dia sudah jadi orang baik, berbuat baik, ya, berbuat saleh, berbuat banyak kebajikan, banyak amalnya. Bagi orang dunia itu sangat baik, sangat dihargai, sangat dihormati orang seperti itu. Tapi di mata Tuhan enggak. Kalau dia tidak menerima kasih daripada Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Beda. Karena di Alkitab juga berkata demikian. Sekalipun kita bisa berbahasa, berbagai bahasa, bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau tidak ada kasih, itu seperti gong berkumandang, seperti canak bergemerincing. Pintar bicara, mungkin perkataannya bangun orang lain, menghibur orang lain, seperti motivator. Motivator kan mau perkataan bagus, kamu pasti bisa. Orang tadinya stres jadi bangkit semangatnya, orang yang putus asa penuh pengharapan lagi, ya, yang susah bisa dihiburkan. Tapi Tuhan berkata kalau tidak karena kasih, semuanya tidak ada artinya. Allah itu kasih, kasihnya kasih agape. Hanya dimiliki Tuhan saja.
Kasih agape itu Allah. Jadi kalau kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak punya kasihnya Allah itu. Itu kasih kemanusiaan. Memang manusia ada memiliki kasih kemanusiaan, kasih persaudaraan. Kalau kasih kemanusiaannya tinggi ya seperti tadi. Wah, dia rela berkorban banyak. Lalu dikatakan, sekalipun aku punya pengetahuan yang luar biasa, punya iman yang sempurna membedakan gunung. Tapi kalau tanpa kasih juga tidak ada faedahnya. Sekalipun aku mengorbankan semua hartaku, aku berikan semua, aku berikan kebun semuanya, sampai tubuhku dibakar. Maksudnya sampai rela berkorban. Kalau tanpa kasih, di mata Tuhan juga tidak ada artinya. Saudara yang dikasih Tuhan, semua yang ada pada kita itu semua dari Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Kalau saudara bisa menolong orang lain, karena Tuhan memberi kesempatan, karena engkau diberkati terlebih dahulu, kau bisa memberi pertolongan orang lain. Coba sekarang kalau dunia reneng wong miskin, podo sugih kabeh. Sudah mau ngasih sembako, aku ora butuh sembako, ora butuh aku. Tidak ada saudara, tidak ada yang bisa kamu berikan. Karena Tuhan yang memberi kesempatan. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan dengan segala apa yang kita lakukan. Hanya satu saudara, kita bangga apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita hanya bersyukur Tuhan melakukan bagi kita. Tuhan yang melakukan, Tuhan yang menebus, Tuhan yang bayar dosa kita, Tuhan yang bawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah saudara. Dan Tuhan menghendaki kita manusia mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau mempelai berdua, nomor satu cari Tuhan terlebih dahulu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka engkau adalah milik Tuhan. Kalau engkau milik Tuhan, pasanganmu milik Tuhan, keluargamu juga milik Tuhan, anakmu juga milik Tuhan. Semua yang ada padamu juga daripada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Arif dan Ora, siapa sesamamu? Arif, siapa sesamamu? Manusia. Ya, semua manusia, ya, semua. Kasihlah samamu, kasihlah semua manusia. Termasuk yang menfitnah kamu, yang menipu kamu, yang rugikan kamu, yang mencelakai kamu. Tapi Tuhan berkata, kasihlah mereka. Ampunilah, kasih mereka. Doakan, berkati dia. Artinya orang Kristen tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya dendam, tidak boleh menyimpan kemarahan. Diampuni. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan semua untuk kebaikan kita. Orang yang menyimpan kebencian, orang yang menyimpan iri hati, orang yang menyimpan kepahitan, kemarahan, nyiksa dirinya sendiri. Itu seperti bara yang ada di dalam dirinya. Panas. Panas saudara. Jadi lihat orang lain diberkati iri hati. Gak seneng saudara sekalian. Panas. Kalau panas ya emosinan. Nah orang-orang seperti ini paling gampang diprovokasi. Paling gampang diajak berbuat yang tidak baik. Paling gampang diajak merusak. Karena panas. Tapi kalau kau penuh dengan kasih Allah, adem, ya, teduh, enak saudara, jiwanya tenang, gak gampang emosi, dan mudah mengampuni. Sehingga bebas jiwanya. Jadi Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Dan Tuhan menghendaki, hendaklah kalian saling kasih. Ya, terutama keluarga sendiri dulu. Suami istri. Kasihlah pasanganmu. Nah, jadi harus dipraktekkan kan. Kasih itu bukan hanya buah bibir. Aku cinta kamu. I love you. Wo eni. Aku tresno kamu. Wis pakai berbagai bahasa. Kalau tidak ada perbuatan ya gombal. Saudara ya. Pasti buah perbuatan. Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Tidak sekedar sebutan, bukti-buktikan. Dan tidak tanggung-tanggung Tuhan membuktikan, memberikan dirinya sendiri.
Ya datang ke dalam dunia. Pakai otak kita tidak bisa sudah mikir. Mosok Allah mau jadi manusia. Ya pakai otakmu ya tidak tekan saudara. Tidak bisa menyelami betapa dalamnya kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah. Ya kita susah memikir kok mau Tuhan seperti itu. Ya itu memang Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dalam kasih dan Tuhan itu tahu bahwa manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Sudah tahu. Dan Tuhan itu sudah punya rencana. Aku akan menebus mereka. Aku buktikan bahwa aku mencintai manusia yang kuciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya dunia mengetahui bahwa Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Dibuktikan. Ada buktinya. Pengorbanan. Nah, sama kalian juga demikian. Arif, kamu cinta sama Aura? Oh sangat, waduh, mantap, sangat mencintai. Bukti cintamu apa besok? Lah iyalah. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, tanggung jawab utama apa? Cari nafkah, ya, bekerja, cari nafkah. Sudah kerja kamu? Nah, berarti punya penghasilan. Nah, berapa yang kau berikan pada istrimu? Sebagian atau semua? Loh lah ya sekarang kan gitu, ya toh. Besok kalian sudah jadi suaminya, saya berbicara kalimu sudah jadi suami istri. Ya. Dan sekarang kamu mencintai, sangat mencintai. Nah, bukti cintamu sekarang yang sederhana aja. Kamu dapat hasil. Berapa yang kau berikan istrimu? Sebagian atau semua? Nah, ya itu udah itu nanti ya, yang bagian. Sebagian berapa semua? Sebagian besar berapa sebagiannya? 90%, artinya semua 10 buat kasih kita, terus 90 buat kasih istri. Nah, semua ya, intinya semua kasihkan. Ya, semuanya. Seperti Tuhan Yesus juga itu. Kan firman Tuhan berkata, "Hei suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat." Bukti kasih Kristus apa? Memberikan dirinya. Demikian juga Tuhan menghendaki suami mengasihi istri setara. Standarnya seperti Tuhan mengasihi jemaat sampai rela berkorban. Nah, ya, dikasihkan. Kamu bahagia enggak loh? Dikasih semua loh. Orang kasih semua loh. Oh bahagia. Iya, istri itu wah seneng kalau kayak gini. Nah, orang kayak gini ngamuk saudara ya. Jak padu terus ya. Ininya kurang rame terus saudara ya. Uang itu saudara bisa bangun, bisa ngancurkan. Tergantung kita saudara ya. Ya. Diberikan kamu semuanya. Terus kalau suatu saat Arif butuh uang yang cukup banyak, kamu kasih enggak? Mesti tanya tuh. Untuk apa ya? Tanya. Tapi kalau kamu nerima tanya enggak? Kalau kamu nerima nanya enggak? Nerima, kalau kamu dikasih nerima. Oh enggak, ya toh. Kalau nerima enggak, kalau nerimanya utuh enggak, kalau kurang, loh Mas kok kurang? Nah, mesti tanya, kok kenapa kurang? Nah, tanya. Kalau lebih menang, lu kok tambah banyak menang saudara ya. Orang saya mau tanya, kalau kamu dikasih 10 juta bisa nerima enggak? 100 juta? 1 miliar? Piro-piro bisa. Enggak ada yang enggak bisa ya, nerima. Tapi kalau metu, hitungan. Terima, wah saudara sekalian, mulutnya terbuka besar. Begitu mau keluar, sempit. Tapi harus bijaksana, betul. Kalau nerimanya besar, keluarnya besar, entek saudara ya. Mesti harus bisa menabung, ya. Mesti harus bisa nabung. Jadi orang yang berhasil dalam keuangan ini bedanya cuma bisa ngatur keuangan sama tidak. Saudara bisa lihat saja, pegawai negeri ya, misalnya paling gampang PMS ya. Sama-sama tarafnya ya. Jadi gajinya sama, fasilitasnya sama, terus kemudian anaknya sama 2, lalu ini bisa beli apa-apa, ini tidak bisa beli apa-apa. Nah, itu cara ngaturnya keuangan beda. Ini dapat gaji, ya habis. Ya. Untuk makan, untuk apa habis. Tapi yang satu bisa nyimpen, terus kemudian bisa nyicil rumah, ini tidak bisa apa-apa. Ya caranya tidak ngatur keuangan. Jadi kalau Anda ingin berhasil ke depan, ya kamu harus bisa ngatur keuangan. Itu menentukan. Jadi ada orang, saudara sekalian,
kan banyak demo-demo minta gaji dinaikkan. Sudah dinaikkan, jontek terus ora tahu cukup. Sudah ketika gaji 3 juta cukup. Ya kok bisa cukup? Iya, kalau jajan ke warungnya nasi bungkus. Ya. Makanya hati-hati hitungan, 3 juta cukup. Begitu penghasilan 5 juta mestinya masih bisa sisa, nah, paling tidak 1 juta. Tapi ontek, kok habis? Ya beda. Sekarang nyetik, nah, lain lagi. Penghasilannya 10 juta juga habis. Ya gimana? Starbucks, ya beda. Podo-podo kopi cangkir, saudara, di wedangan 5.000 ning kono 20.000, ya beda. Ya cepat habis. Ya cara mengelola kehidupan. Kalau gajinya sudah 10 juta, mestinya paling tidak saya harus bisa nabung 4 juta, 5 juta. Nah, baru bisa. Tapi kalau tidak, pola hidupnya tidak bisa, ya habis terus. Berapapun habis. Terus ngomel, nuntut terus, ya barbar. Dari kelola keuangan. Dan keuangan itulah yang membuat kalian bisa juga rukun dan bahagia. Maka dikelola bersama-sama. Terbuka kalau kerja sama-sama kerja, hasilnya jadikan satu, dikelola bersama. Kalau dikelola bersama, menghindari kesalahpahaman. Tidak memberi kesempatan pada iblis ya untuk mengacaukan Anda berdua. Dan enak, kalau sampai ada apa-apa, pengeluaran besar, ya reso nyalakan salah satu. Ya, memang dikerjakan bersama-sama. Nah, jadi diatur, perlu di pembukuan. Ya betul ya, awal-awal ada catat saja semua pengeluaran. Nanti kalian bisa lihat, dulu kok bayar parkir kok entek men. Kenapa ini sehari kok bayar parkir segini? Kalau udah dicatat pikirnya cuma 2.000, 3.000 kayak enggak dihitung. Tapi ketika engkau perhatikan kau keluar, udah kok banyak men ya. Hari ini kau bisa keluar untuk parkir aja 20.000. Nah, Anda sudah mulai hati-hati di dalam mengatur keuangan. Di salah satu kalau ingin bahagia mesti rukun dan bersatu. Ya. Lakukan perintah Tuhan. Pertama cari Tuhan terlebih dahulu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tegakkan benar firman Tuhan, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Maka hubungan suami istri pasti bahagia. Anak, hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Lalu juga kalau kamu punya anak, kamu punya tanggung jawab, didik anakmu di dalam Tuhan supaya mereka jadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Ini papa mamanya Aura, bapak ibu, suami istri, bisa berdiri sebentar? Ini bapak ibu ya, bapak ibu. Ya berdiri saling berhadapan. Ya. Sudah nikah berapa tahun? Tahun berapa menikahnya? 2000, berarti 24 tahun. Dikaruniai anak berapa? 2. Ini anak yang keberapa? Pertama, anak pertama ya. Ini mantu pertama? Ya, mantu pertama. Sudah 24 tahun ya. Saya riwe kembali, Anda berdua kembali riwe seperti mereka berdua. Memulai pernikahan. Nah, saya mau tanya, dulu dikenalkan, dijodohkan atau kenal sendiri? Oh, teman kerja. Satu kantor, satu tempat kerja. Wah, itu cinta lokasi ya, cinta kerja, tempat kerja. Iya. Jadi trisno jalaran saka kulino. Iya. Setelah 24 tahun hidup bersama, jalani suami istri itu harus jadi teman ya, jadi teman. Suami istri itu bukan musuh, harus jadi teman. Itu kalau itu jadi musuh ya rasake sendiri ya. Jangan nama hidup satu rumah tapi kalau musuhan terus ya panas. Harus jadi teman. Jadi teman sekerja, kerjasama membesarkan putra-putri. Sepenanggungan ada masalah ditanggung bersama-sama. Tidak cari siapa salah siapa benar, tapi ditanggung bersama-sama. Dan juga menjadi pewaris kasih karunia Tuhan. Ya, dulu jatuh cinta. Kan tempat kerja banyak ceweknya toh. Kok pilih dia, Pak? Kenapa? Ya, karena yang mau dia. Waduh, wes iki jenenge kepepet ya. Wes rene siji. Ndak ada yang lain. Oh ya. Kalau lihat wajah Ibu waktu dulu gimana? Sampai sekarang gimana? Ya, tetap cantik. Nah, cantik.
Bu, dulu sering dia berkata kamu cantik? Iya. Oh iya, sering ya Bu ya? Oh, pantesan Ibu kepencut ya. Wah, kamu cantik, kamu menyenangkan. Wah, berbunga-bunga. Ya, tapi orang senang ya. Orang itu kalau dikatai yang baik itu senang ya. Walaupun digombali sih senang saudara. Katimbang dionak-onak dibisui saudara, tetap enak dipuji saudara. Ya, sudah 24 tahun. Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih. Sudah mendampingi 24 tahun. Iya, silakan Bu, ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendampingi dan mendidik anak-anak dengan baik. Iya. Pak, silakan dicium istrinya. Monggo dicium. Oh, sah loh. Oh, sah itu enggak apa-apa. Ayo silakan Pak. Ya, silakan duduk. Anak senang lihat orang tuanya rukun. Ya. Anak senang lihat orang tuanya itu harmonis. Nanti kalau sudah punya cucu jadi eyang, tapi duduk, suami ngerangkul istri, cucunya, eyang kakung, eyang putri pacaran. Tapi dia senang. Dan dia kepingin juga besok punya rumah tangga seperti itu. Semua orang ingin melihat rumah tangga itu rukun dan bahagia. Dan terutama adalah Allah sendiri yang menciptakan pernikahan. Allah ingin melihat pernikahan anak-anaknya itu rukun dan bahagia. Tuhan benci dengan perceraian. Perceraian itu merusak. Tuhan tidak suka, Tuhan benci. Karena perceraian merusak. Kalau hari ini dua keluarga dipersatukan jadi besan. Tapi perceraian membuat jadi bekas besan, bekas mertua, bekas mantu, bekas bojo. Jangan membuat segala sesuatu yang Tuhan berikan jadi bekas. Tapi ketika kau semakin menghargai, jadi seberapa kebahagiaan rumah tanggamu tergantung kamu. Semakin kau menyadari betapa berartinya rumah tanggaku, maka kau semakin memperhatikan. Betapa pasanganku sangat berharga, sangat berarti bagiku. Aku sangat mencintai, kamu masih bahagia. Semakin dia bernilai, semakin kau bahagia. Tapi semakin kau tidak suka, makin tidak suka, maka yang timbul kecewa. Kalau saudara kecewa berkepanjangan, akhirnya menyesal. Penyesalan itu yang membuat akhirnya tidak bahagia, menderita. Ya, menyesalnya gini, Gibian kok aku sok kawin beda, tak cari apa toh. Ini kecewa saudara. Tapi kalau kau melihat pasangan berarti, kau bahagia. Semakin kau melihat pasangan bernilai, semakin kau melihat rumah tangga bernilai, semakin kau bisa bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan. Ya, saling berpegang tangan, bunganya bisa ditaruh dulu. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya, sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi lihatlah sisi yang baik. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan tempatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Arif Dwi Kusuma dengan Aura Putih Maharani, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan tempatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Arif Dwi Kusuma, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Arif Dwi Kusuma, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Aura Putih Maharani yang berada di depan saya saat ini
mulai saat ini menjadi istri yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Aura Putih Maharani, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Aura Putih Maharani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Arif Dwi Kusuma yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong, mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Kalau janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Arif, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Aura dengan cinta kasih yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Aura, kenakan cincin ke tangan kekasihmu, bahwa engkau akan mencintai Arif dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Ku serahkan hidupnya pada Allah, ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Kita pujikan dengan suara yang lembut. Ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu bagi dua insan yang Kau kasih, Arif Dwi Kusuma dengan Aura Putih Maharani, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya,
kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Arif Dwi Kusuma dengan Aura Putih Maharani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Arif, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Aura, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Tuhan, makasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan, silakan. Ya, saling berhadapan, berdiri saling berhadapan. Demikian Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Dan sebagai pernyataan Anda berdua hari ini, Anda akan menyatakan kepada kita semua bahwa kalian sudah jadi suami istri. Ya. Silakan Arif ya, nyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa Aura adalah istrimu. Ya, ikuti saya. Istri saya Aura, Aura istri saya. Kalau tidak Aura, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Aura. Suami saya Arif, Arif suami saya. Kalau tidak Arif, bukan suami saya. Iya, mempelai berdua sudah saling menyatakan bahwa kalian adalah suami istri. Silakan Aura pegang pundak daripada Arif, tangan dua. Dan Arif pegang pinggang. Arif, Aura yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Aura, Arif yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberi kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih. Mungkin 40 tahun, 4 sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Tapi bangun, Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan nanti yang mengakhiri. Dan bersama dengan Tuhan pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Silakan Ari memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanan, keningnya. Dan silakan Aura cium suami juga.
Hening, pipi di kanannya. Ya. Iya, bagaimana? Kalian senang? Oh, silakan kalau mau ciuman lagi. Dari gereja akan memberikan akte. Ada berdua sudah jadi suami istri yang sah. Ya, dari gereja memberikan akte. Bisa ditaruh dulu. Silakan Arif dan Ora datang pada mamanya Arif ya, bersama-sama. Silakan Arif ucapkan terima kasih sama mama. Arif dan Aura mengucapkan banyak terima kasih kepada mama, kepada Simbek Siwa yang sudah merawat Arif. Dari Arif bukan apa-apa, menjadi suami, menjadi punya keluarga. Arif mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya sudah merawat, sudah membimbing dari yang 0 sampai saat ini udah jadi yang dimana Arif bisa jadi sampai saat ini, di titik saat ini juga. Arif mengucapkan banyak terima kasih. Arif nggak bisa membalas dengan semuanya, hanya Arif bisa membalas dengan semua tindakan Arif yang akan Arif lakukan kepada kalian semua. Terima kasih. Ya. Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya, silakan Arif bersama Aura, sungkem sama ibu, sama-sama. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta Ya, itu silakan dicium, Mama dicium Arif. Ya, murah hati, ya Aura, rela wakil orang tua bisa berdiri. menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat Ya, kepada padamu ya Bapak yang Mama yang membesarkan, menjaga. kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu murah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ya, silakan Aura ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Silakan. Papa sama Mama, makasih udah besarin aku. Aku mulai sekarang bakal punya keluarga sendiri. Doain kita supaya bisa selalu bersama-sama sampai maut memisahkan kami. Makasih. Ya, Papa atau Mama mau nasihati, mau beri nasihat? Arif, mulai hari ini Aura sudah bukan tanggung jawab Papa lagi. Papa serahkan semuanya ke dalam pundakmu, tanggung jawabnya. Semoga berkat Tuhan selalu ada dalam keluarga kalian. Semoga keluarga kalian akan terus bersatu dalam keimanan Tuhan Yesus.
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan ke kalian berdua. Silakan sungkem sama orang tua. Ya, mari sama Bapak. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Aura, Ibu dicium. Ya. Kepada mempelai berdua, Arif Dwi Kusuma dengan Aura Putih Maharani, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Arif Dwi Kusuma dengan Aura Putih Maharani. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Dan biarlah kasih setia-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Dan juga Tuhan berikan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dan biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai pada keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami juga kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Semua kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.